Tatapan Wang Lin menyapu 6 tetua sekte abadi sebelum menarik tangannya. Pedang darah di tangan berkilat merah dan berubah menjadi setetes darah. Pedang itu mendarat di antara alisnya dan terukir di sana sebelum perlahan menghilang. Ia melambaikan tangan dan badai pun muncul. Ia membawa wanita tua itu dan mereka menghilang di hadapan orang-orang sekte abadi. Harta yang dimurnikan menggunakan bintang dewa kuno oleh dewa kuno dari bintang-bintang yang tidak diketahui ini sungguh menakjubkan. Sebagai dewa kuno bintang 6, aku hanya bisa menggunakan sekitar 30% dari kekuatan pedang. Tetapi 30% itu cukup untuk menebas kultivator Heaven Bleak tingkat pertama manapun. Wang Lin bergerak cepat saat ia terbang. Wanita tua di sampingnya mati rasa dengan semua yang dilihatnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Lin membuatnya tak percaya. Sebelum melawan Daoist Water, aku sudah setengah langkah memasuki tahap Nirvana Seterer dan bisa melawan para kultivator Heaven Bleak terlebih dahulu. Namun itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Untuk menang, aku harus membayar harganya, dan itu akan sangat sulit. Namun saat ini aku masih belum membuka segel kultivasiku. Setelah memahami mantra Dao pertamaku di alam Dao, mantra itu memperkuat tubuhku, dan aku sudah bisa mengalahkan para kultivator Heaven Bleak pertama. Sedangkan untuk para kultivator Heaven Bleak kedua, meskipun aku tidak sekuat mereka, dengan senjata dewa kuno ini, aku bisa melawan. Di antara tahapan Heaven Bleak, jarak antar tahapannya sangat jauh. Lagi pula jika seseorang gagal di salah satu tahapan, mereka akan mati, tetapi jika berhasil, mereka akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa, jadi sulit diatasi. Namun jika aku membuka segelnya, tingkat kultivasiku akan meningkat pesat. Baru 10 tahun di dunia luar, tapi aku sudah lama memahami manik penentang surga. Dengan begitu, jika segelku terbuka, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap tengah Nirvana Seterer sekaligus. Jika aku bisa mencapai tahap tengah Nirvana Seterer, kultivator Heaven Bleak tingkat kedua tidak akan sebanding denganku. Aku bahkan seharusnya bisa melawan kultivator Heaven Bleak ketiga. Mata Wang Lin berbinar. Ia merasakan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah ia menggenggam dunia saat ia mengepalkan tinjunya. Keyakinan memenuhi hatinya. Tujuanku adalah menjadi kultivator langkah ketiga untuk membunuh Daoist Water dan leluhur dari keluarga Al-Heaven yang menipuku dengan mantra Kixi. Sebelum melawan Daoist Water, Wang Lin mempertimbangkan langkah ketiga, alam legendaris yang mengguncang surga, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para dewa sejati. Setiap kali ia memikirkannya, rasanya seperti tekanan dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya, sesuatu yang tak dapat ia tolak. Namun kini karena kultivasi Wang Lin telah meningkat, karena Wang Lin telah bertarung melawan Daoist Water, dan karena Wang Lin telah memahami alam Dao, tabir misterius yang menyelimuti para kultivator tingkat 3 pun terkoyak. Legenda mereka yang tak terkalahkan pun runtuh. Dan yang tersisa hanyalah niat membunuh Wang Lin. Wang Lin berhasil menembus level 8 dengan percaya diri dan tekad untuk menyelamatkan Li Qianmei. Ia memasuki level 9 untuk pertama kalinya. Saat ia melangkah ke wilayah peringkat 9, seseorang sedang duduk di ruang rahasia di dalam sekte dewa. Urat-urat di wajahnya membengkak dan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang tak berujung. Daoist Water menjerit pilu. Wajahnya menua dengan cepat. Namun saat usianya mencapai batas, ia berbalik. Siklus ini terus berlanjut. Pergantian antara hidup dan mati menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi orang biasa. Daoist Water telah menderita sakit ini selama 10 tahun. Bajingan kecil, aku akan membuatmu membayar rasa sakit yang diderita 10.000 kali lipat. Lagi pula, guru, meskipun kau tidak mati, kau pasti sangat lemah. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri 10 tahun yang lalu. Ekspresi Daoist Water tampak garang, tetapi tak lama kemudian ia mulai menjerit lagi dengan sedih. Tak ada lagi pupil yang tersisa di matanya. Semuanya digantikan oleh cahaya 7 warna. Mengabaikan Daoist Water untuk saat ini, setelah Wang Lin memasuki wilayah peringkat 9, wanita tua itu segera memimpin jalan. Mereka berdua menerobos kabut dan menyerbu sekte iblis. Ada monster tingkat 12 di dalam kabut di wilayah tingkat 9, tetapi Wang Lin tidak punya waktu untuk membunuh mereka, dan dia tidak ingin dihalangi. Saat dia memasuki kabut, kultivasinya meletus dan niat membunuh yang mengerikan mengejutkan semua monster kabut. Kabut terdorong mundur dan monster yang bersembunyi di dalamnya menghindari Wang Lin. Sekte Dewa, Daoist Water, aku pasti akan membunuhmu. Di wilayah peringkat 9, niat membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Sepanjang perjalanan, Wang Lin melaju dengan kecepatan tinggi. Gemuruh meletus saat ia menerobos kabut di hadapannya, dan menyerbu menuju medan perang sekte iblis di bawah bimbingan wanita tua itu. Sekte iblis, sekte paling misterius di wilayah peringkat 9.
Konon sekte ini tidak memiliki banyak murid. Tetapi setiap muridnya adalah kultivator yang luar biasa. Bertahan di medan perang selama bertahun-tahun dan melawan gelombang invasi monster ganas, telah membuat orang-orang sekte iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan sekte iblis, sehingga di mata orang-orang Laut Awan, mereka dapat menandingi sekte dewa. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa sekte iblis telah memisahkan diri dari sekte dewa, dan tidak lagi mendengarkan sekte dewa. Semua ini sungguh aneh. Entah benar atau salah, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan sekte iblis. Mereka telah ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun, menjaga kedamaian Laut Awan. Ketiadaan pengetahuan ini membuat penduduk Laut Awan memandang sekte iblis dengan takjub. Mereka menghormati kebajikan mereka dan takut akan rahasia mereka. Di mata Laut Awan, orang-orang sekte iblis tak lagi bisa disebut kultivator. Mereka lebih seperti pasukan, layaknya prajurit dinasti Kekaisaran Fana. Mereka kejam, tapi mereka menjaga seluruh Laut Awan. Berkat keberadaan sekte iblis, Laut Awan bisa damai selama puluhan ribu tahun. Merekalah yang memungkinkan para kultivator Laut Awan bertarung satu sama lain dan mendapatkan sumber daya. Jika suatu hari sekte iblis berhenti beroperasi dan lapisan pertahanan pertama terhadap binatang buas yang keluar dari celah spasial menghilang, itu akan mendatangkan malapetaka yang tak terbayangkan ke Lautan Awan. Berkat kekejaman sekte iblis dan misi khusus mereka, setiap kultivator Laut Awan yang datang ke medan perang sangat hormat kepada sekte iblis dan harus mendengarkan perintah sekte iblis. Jika ada yang menentang perintah, sekte iblis akan langsung membunuhnya. Hanya jika seseorang yang sangat berbakat mendapatkan pengakuan dari sekte iblis, barulah ada peluang seseorang masuk ke dalam sekte iblis. Mereka akan mendapatkan perhatian dari sekte iblis. Li Qianmei adalah salah satu dari 3 orang yang telah mendapatkan pengakuan dari sekte iblis. Bahkan saat dia jelas-jelas melanggar perintah mereka untuk pergi, sekte iblis tidak membunuhnya untuk menghentikannya. Namun Li Qianmei telah pergi selama 10 tahun, sehingga sekte iblis menjadi marah. Bagi sekte iblis, tidak ada alasan untuk pergi selama 10 tahun. Jika mereka tidak menghukumnya, sekte iblis tidak akan menjadi sekte iblis lagi. Pada saat ini, di luar celah spasial di samping cincin yang dibentuk oleh 6 planet sekte iblis, ribuan jenius dari Laut Awan sedang bertarung. Berbagai macam mantra digunakan. Di dalam celah spasial, berbagai jenis binatang buas meraung dan berjuang keluar dari celah untuk membunuh semua yang ada di hadapan mereka. Keganasan yang mereka pancarkan sangat berbeda dari binatang buas di Lautan Awan. Mereka jauh lebih kuat. Binatang-binatang buas ini telah bertahan hidup melalui pembantaian tanpa akhir. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang hidup damai di Laut Awan. Bau darah menyebar. Saat para monster ganas menyerbu, ribuan kultivator bertarung dengan sengit. Segala macam harta dan mantra memenuhi langit. Gemuruh menggema. Di antara para kultivator ini, ada 6 kultivator yang sangat kuat. Setiap kali seekor binatang buas muncul di sekitar mereka, mereka akan langsung mati. Para kultivator di sekitar jelas tahu betapa kuatnya mereka berenam. Jadi mereka menjaga jarak dan tidak mendekat. Mereka sangat percaya diri pada mereka berenam. Dari keenamnya, 4 pria dan 2 wanita. Di antara 4 pria itu, 3 di antaranya berusia parubaya dan 1 lagi sudah tua. Mereka adalah kultivator nirvana seterar puncak, dan pria tua itu menunjukkan tanda-tanda telah mencapai Heaven Blick pertama. Keempatnya sangat tegas dan kejam dalam niat membunuh mereka. Seringkali, mereka hanya butuh 1 pukulan untuk membunuh monster yang menyerbu. Adapun 2 orang wanita itu, salah satunya adalah wanita parubaya yang cantik, dan yang lainnya adalah wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Namun terlalu banyak binatang buas yang keluar dari celah spasial. Saat ribuan kultivator bertarung, ratusan orang tercabik-cabik oleh binatang buas tersebut. Beberapa jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan menjerit memilukan sambil runtuh. Di belakang ribuan kultivator berdiri 3 orang. Mereka dikelilingi kabut biru, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka. Aura mereka terhubung secara aneh, memancarkan aura seorang kultivator Heaven Blick pertama. Ketiganya jelas tidak berada di Heaven Blick pertama, tetapi berkat koneksi kabut biru tersebut, mereka mampu menyerang dengan kekuatan seorang kultivator Heaven Blick pertama. Kematian para kultivator, runtuhnya binatang buas, dan bau darah seakan tak ada bagi mereka bertiga. Mereka hanya berdiri di sana, memandangi celah spasial. Tak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka benar-benar murid sekte iblis. Saat beberapa kultivator mundur untuk menelan pil dan memulihkan diri, mereka sesekali menatap ketiganya dengan kagum. Di tengah pembantaian tak berujung dan gemuruh, binatang buas di dalam retakan mundur. Saat raungan mereka bergemuruh, aura dahsyat meletus dari retakan spasial.
Binatang buas di sekitarnya tiba-tiba menjadi semakin ganas. Jumlah binatang buas hari ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Aku sempat bingung, tapi ternyata seekor binatang buas raja telah muncul. Raja binatang buas tidak sering muncul, tetapi setiap kali mereka muncul, banyak kultivator mati. Namun raja binatang buas ini juga merupakan peluang. Jika kita bisa membunuh raja binatang buas itu, saat itu, Li Qianmei dan dua lainnya masing-masing membunuh seekor monster raja dan dikenali oleh sekte iblis. Ada monster raja lain hari ini. Ini kesempatan kita. Saat para kultivator di sekitarnya menyadari aura dari celah spasial tersebut, mereka terkejut. Mereka segera mundur dan fokus pada celah spasial tersebut. 6 kultivator yang sangat kuat juga mundur. Salah satu wanita, dengan mata dingin, menunjukkan niat membunuh. Raja binatang? Kalau Li Qianmei bisa membunuhnya, aku juga bisa. Kemunculan aura ini membuat semua kultivator gelisah. Hanya 3 orang yang dikelilingi kabut biru yang tidak terpengaruh. Pada saat ini, di bawah bimbingan wanita tua itu, Wang Lin semakin dekat ke tempat ini. Pada saat ini, di medan pertempuran retakan spasial di sebelah sekte iblis, saat para kultivator di sekitarnya mundur, raungan binatang buas semakin keras. Seluruh medan bintang bergetar saat aura yang lebih kuat meletus dari retakan spasial. Aura ini begitu kuat sehingga langsung meredam raungan binatang buas di sekitarnya. Seekor binatang buas berbentuk naga perlahan keluar dari celah spasial saat binatang buas itu mundur. Naga itu sangat hitam, namun tetap saja berbeda dari naga sungguhan. Naga ini bersisik dan memiliki 2 tanduk yang mengerikan. Tanduknya bengkok, tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki, dan setelah muncul, ia memancarkan tekanan yang kuat. Mata naganya dipenuhi niat membunuh saat ia menatap para kultivator di sekitarnya. Akhirnya tatapannya beralih ke 3 orang yang dikelilingi kabut biru. Setelah melihat 3 orang itu, naga itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Raungan ini dipenuhi kegilaan, amarah yang mengerikan, dan haus darah. Ia mengenali kabut biru itu. Dalam ingatannya, orang-orang yang dikelilingi kabut biru adalah musuh bebuyutan mereka yang menghalangi mereka untuk keluar dari celah spasial. Tak disangka, itu naga muda dari 9 jurang. Naga ini tak lagi bisa dianggap binatang buas. Meski peringkat 12, ia bisa menunjukkan kekuatan yang setara dengan binatang buas raja peringkat 13 yang tak bisa berwujud manusia. Itu memang naga dari 9 jurang. Binatang seperti ini sudah lama tidak muncul. Tetua pernah berkata bahwa kelompok seperti ini jauh melampaui binatang yang bisa berubah menjadi manusia. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 6 sahabat binatang milik Jiqiong. Masalah ini penting, kita harus melaporkannya kepada para tetua. 3 orang di dalam kabut biru itu saling bertukar pikiran. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah giok dan menghancurkannya. Batu giok itu langsung mengirimkan pesan. Tepat saat pesan ini terkirim, naga 9 jurang meraung dan gas hitam keluar dari celah di tubuhnya. Kabut hitam itu berubah menjadi tengkorak hitam yang dapat menembus jiwa. Itu berhamburan ke segala arah dan menyerbu keluar dari celah spasial. Gemuruh dahsyat terdengar dari celah spasial, seolah-olah bergetar dan tak mampu menahan tekanan. Tengkorak-tengkorak hitam tak berujung menyerbu keluar dari celah spasial dan menerkam para kultivator di sekitarnya. Binatang buas dari celah itu mengikuti tengkorak hitam itu, melancarkan serangan yang mengejutkan. Namun naga 9 jurang tidak bergegas keluar, melainkan tetap berada di dalam celah spasial, menatap dingin keluar dengan tatapan membunuh. Ribuan kultivator di luar celah spasial telah bertarung selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Namun mereka pun gemetar saat ini. Namun begitu mereka tiba di sini, mereka tidak diizinkan mundur dan harus bertarung. Saat tengkorak hitam itu mendekat, para kultivator memulai pertempuran hidup dan mati. 6 orang jenius itu menyerbu ke arah naga 9 jurang di dalam celah spasial. Jika kita berenam bekerja sama untuk membunuh naga ini, kita akan menjadi anggota sekte iblis. Teriak salah satu pria parubaya di antara keenamnya. Tangannya membentuk segel, tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan auranya meningkat. 5 orang yang tersisa menggunakan mantra terkuat mereka. Rambut wanita parubaya yang cantik itu langsung memutih. Rambut putihnya menyapu dan membentuk badai rambut putih di hadapannya. Badai itu membawa kekuatan yang mengejutkan saat menerjang naga 9 jurang. Ada juga pria tua dengan tingkat kultivasi tertinggi. Ia melambaikan tangan dan inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ini mirip dengan inti emas yang dimiliki para kultivator, tetapi juga sangat berbeda. Ini adalah mantra yang diciptakan pria tua itu sendiri dengan kebijaksanaannya yang agung. Inti emas ini dibentuk oleh energi asal, dan keruntuhannya dapat ditukar dengan kekuatan yang lebih kuat. Dalam sekejap, hampir 10.000 inti emas muncul di sekelilingnya.
Ada juga wanita dingin itu. Ia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pedang tipis di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan dan meleleh membentuk sungai keemasan. Sungai itu mengelilinginya dan memancarkan aura penghancur. Lalu sungai itu menerjangnya. 6 kultivator terkuat di antara ribuan kultivator semuanya menyerang pada saat yang sama dan memulai pertempuran melawan naga 9 jurang. Para kultivator di sekitarnya menjerit pilu. Tengkorak-tengkorak hitam itu terlalu aneh, karena tidak ada mantra atau harta yang berpengaruh pada mereka. Tengkorak-tengkorak itu langsung menembus tubuh para kultivator, dan begitu itu masuk, itu akan meledak. Kekuatan penghancurnya akan menyebabkan tubuh para kultivator meledak dan jiwa asal lenyap. Ditambah lagi dengan keluarnya binatang buas dari celah spasial, saat itu adalah saat krisis. 6 kultivator kuat itu telah mendekati naga 9 jurang dan melancarkan serangan mereka. Namun saat mantra mereka mendekat dan mereka mendekat, naga 9 jurang membuka mulutnya dan menyemburkan kabut hitam. Saat kabut hitam itu disemburkan, terbentuklah tengkorak hitam berukuran 10.000 kaki. Tengkorak itu menembak ke arah mereka berenam. Gemuruh menggelegar menggema. Dari keempat pria itu, hanya pria tua itu yang tidak batuk darah. Wajah mereka memucat dan mereka terdorong ke belakang. Aura putih susu dalam jumlah besar keluar dari lubang-lubang mereka dan dilahap oleh tengkorak itu. Itu adalah vitalitas mereka. Darah mengucur dari sudut mulut pria tua itu dan ia pun mengobatinya. Matanya menjadi dingin saat tangannya bergerak dan ia berteriak. 10.000 inti emas, meledak. Dengan itu, 10.000 inti emas itu runtuh, menciptakan kekuatan penghancur yang menghantam tengkorak raksasa itu. Sedangkan untuk kedua wanita itu, badai rambut putih wanita parubaya itu runtuh. Ia batuk darah dan terpaksa mundur. Sejumlah besar vitalitasnya terserap saat ia mundur. Adapun wanita yang acuh tak acuh itu, wajahnya pucat dan tangannya berdarah. Sungai keemasan di sekelilingnya tampak mengalir lebih lambat juga. Namun ia menggertakkan giginya dan menunjuk ke depan. Sungai keemasan di sekelilingnya meledak menjadi tetesan hujan keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di tengkorak. Gemuruh menggelegar dan tengkorak raksasa itu berhenti sejenak. Memanfaatkan kesempatan ini, pria tua dan wanita yang acuh tak acuh itu segera mundur setelah menggunakan mantra mereka. Pria tua itu memiliki prestise di antara ribuan kultivator. Sambil mundur, ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan langsung berteriak. Ada terlalu banyak monster musuh. Pertama, aktifkan formasi pengorbanan untuk membunuh mereka. Setelah dia berteriak, para kultivator di sekitarnya mundur dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya formasi mulai memancar dari tubuh mereka. Kami mempersembahkan hidup untuk formasi sekte iblis. Ribuan orang mengorbankan vitalitas mereka secara bersamaan. Seruan bersama dari ribuan kultivator menciptakan tekanan yang dahsyat. Saat suara mereka bergema, cahaya redup memancar dari celah spasial. Terdengar gemuruh yang menggelegar, lalu celah spasial itu berubah menjadi seperti mulut besar dan tiba-tiba tertutup. Beberapa binatang buas tak mampu menghindar dengan cepat dan tubuh mereka meledak. Bahkan naga 9 jurang pun harus segera menarik kepalanya agar tak terbelah dua. Melihat ini, pria tua itu menghela napas. Awalnya ia ingin memancing naga 9 jurang keluar di tengah jalan sebelum menggunakan formasi untuk membunuhnya. Namun 6 orang itu tidak cukup kuat untuk memancing naga 9 jurang keluar. Jika Li Qianmei ada di sini, dengan kekuatan dan hartanya, mungkin dia bisa menghancurkan tengkorak itu dan mengeluarkan naga 9 jurang. Pria tua itu menghela napas dan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Memanfaatkan momen singkat saat celah spasial itu tertutup, ia melambaikan tangan. Inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerbu tengkorak itu. Wanita yang acuh tak acuh itu sama seperti dirinya. Para kultivator ini telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan saling memahami dengan baik. 4 kultivator lainnya tidak menyerang tengkorak besar itu, tetapi menyebar untuk menyerang tengkorak-tengkorak kecil dan binatang-binatang yang terisolasi itu. Para kultivator sekte iblis yang diselimuti kabut biru melayang tak bergerak, menyaksikan pertempuran, menyaksikan kematian para monster dan kultivator. Beberapa tengkorak dan monster menyerang mereka, tetapi begitu mereka menyentuh kabut biru, mereka mati mengenaskan. Tempat ini adalah medan perang, dan yang lemah takkan selamat. Jika kau ingin hidup, menjadi lebih kuat, dan menerobos, kau harus terus-menerus menapaki garis hidup dan mati. Dulu, kami bertiga juga melakukan hal yang sama. Tentu saja naga 9 jurang sangat kuat. Setelah formasi ini habis, kita bertiga akan menghadapi naga 9 jurang. 2 suara keluar dari 3 orang di dalam kabut biru. Retakan yang tertutup itu mulai bergetar setelah beberapa saat. Setelah tertutup sesaat, retakan itu perlahan terbuka. Raungan naga 9 jurang bergema dari dalam.
Pria tua dan wanita yang acuh tak acuh itu sedang bertarung dengan tengkorak besar itu. Mereka telah menjebaknya dan hendak menghancurkannya. 3 orang di dalam kabut biru itu menatap celah spasial yang perlahan terbuka dan hendak melangkah maju. Namun ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan. Raungan yang tak terlukiskan datang dari kejauhan. Raungan ini menggetarkan langit dan mengandung aura yang kuat. Raungan itu tak hanya menarik perhatian 3 orang dari sekte iblis, tetapi juga perhatian para kultivator di medan perang. Bahkan binatang buas di luar pun tak kuasa menahan gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berhenti menyerang dan mulai mundur kembali ke celah spasial. Bahkan tengkorak-tengkorak itu pun bergetar dan menjerit seolah merasakan aura yang menakutkan. Mereka pun segera mundur. Bahkan mata tengkorak raksasa yang sedang bertarung dengan pria tua dan wanita acuh tak acuh itu memancarkan api hantu yang dipenuhi rasa takut. Ia mulai meronta-ronta dengan keras, berusaha mundur. Perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan para kultivator di sini, dan mereka semua melihat ke kejauhan, di mana suara gemuruh itu datang. Mereka melihat sinar merah menyala yang mengejutkan di arah itu. Ada 2 orang di dalam sinar merah itu yang mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang itu mengenakan pakaian putih dan berambut putih. Ekspresinya muram, tetapi kultivasinya yang kuat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Di belakangnya ada seorang wanita tua berpakaian putih.